Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baghir Ghalibaf, mengunggah foto yang diklaim sebagai puing-puing pesawat militer Amerika Serikat C-130 yang ditembak jatuh. Dalam unggahan di platform X pada Minggu 5 April, Ghalibaf memperlihatkan gambar yang disebut sebagai bangkai pesawat Amerika Serikat. Meski belum ada verifikasi independen, tapi cara Iran menyampaikan klaim ini tenang, nggak histeris, nggak perlu teriak-teriak, kayak politisi yang butuh suara gara-gara surveinya anjlok. Sebelumnya kantor berita Fars melaporkan pesawat C-130 itu terlibat dalam misi pencarian pilot. Tapi pesawat itu kemudian dihancurkan oleh unit Faraj Rangers. Niatnya datang buat nyari, malah tereliminasi. Bukan gak lolos audisi tapi kena amunisi. Iran di sini bukan cuma nangkep momen tapi kasih pesan jelas. Klaim soal serangan ke pesawat C-130 ini juga didukung pernyataan militer Iran yang menyebut operasi gabungan berhasil menghancurkan target. Bahasanya rapi, terukur, nggak lebay, nggak perlu maki-maki orang. Tapi hingga kini pihak AS belum memberikan konfirmasi resmi. Nah ini menarik. Kalau menang cepat langsung bacot. Giliran kalah, kicep. Katanya negara hebat, kok jadi mode pesawat? Mode pesawat hancur. Dia menyusun rencana, bergerak tumbang semua. Sebelumnya Jumat 3 April ada 2 jet tempur AS dijatuhkan. Pertama F-15E ditembak jatuh di langit Iran. 2 awak berhasil melontarkan diri dan langsung dicari. Jubir IRGC menyebut pesawat itu dihancurkan sistem pertahanan udara canggih. Pesawat kedua A-10 Warthog ditembak jatuh di atas Kuwait. Total dari serangan itu 2 dari 3 pilot berhasil dievakuasi. Lalu muncullah si Donald Trump. Dengan gaya khasnya, Trump bilang operasi berhasil. Yakin sudah berhasil? Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Ini orang kalau ngomong gayanya sok yakin banget. Padahal pesawatnya jatuh 2. Pilotnya hilang 1. Ngomongnya udah kayak motivator MLM. Saya tidak mau miskin lagi. Saya tidak mau jadi gembel. Orang begini nggak bisa dibilangin. Masuk kuping kiri, keluar beli gorengan. Sementara itu seorang pejabat AS menyebut 2 helikopter Black Hawk dikerahkan untuk mencari pilot. Menurut Reuters, helikopter itu terkena tembakan tapi berhasil kabur. Nah, Trump lalu bilang ini menunjukkan dominasi udara AS. Dominasi katanya. Tapi pesawatnya hancur, dominasi apa tereliminasi? Bisa aja antek-antek Epstein. Dan terkait pilot yang hilang, AS belum tahu lokasinya. Kondisi pilot juga belum diungkapkan. Padahal Amerika itu katanya punya teknologi paling canggih. Tapi nyari 1 pilot udah kayak nyari channel radio di parkiran basement. Suaranya kalau nggak kresek-kresek, ya kesrek-kesrek. Sama aja. Sementara itu Iran masih menyisir area jatuhnya pesawat dan menjanjikan penghargaan bagi warga yang menangkap pilot musuh. Ini nggak cuma operasi, ini sayembara biar gerak semua. Kayak penonton pas tanggal tua bergerak semua cari utangan. Dan kalau kita mundur sedikit, insiden ini terjadi setelah Trump mengancam akan membuat Iran kembali ke zaman batu. Perasaan yang mirip Flintstone si Donald Trump. Batu banget jadi orang. Yabi-yabi dong. Jadi Trump sempat keluarin ultimatum 48 jam agar Iran menyetujui kesepakatan dan membuka Selat Hormuz. Bahkan dalam ultimatumnya Trump mengancam kalau Iran gak sepakat dan gak buka Selat Hormuz, Trump bakal serang pembangkit listrik dan jembatan. Bilangnya sih Selasa malam ini mau nyerang. Dengan jumawanya Trump bilang Iran bakal rata dalam waktu 4 jam.
Buset. Ini strategi perang atau lagi ngawang-ngawang? Apalagi baper? Masa ada pemimpin baperan? Ada nggak sih? Apa banyak ya? Adalah, ya, pokoknya. Menanggapi ultimatum Trump, militer Iran langsung balas dengan gaya diagnosa dokter kejiwaan. Mereka bilang Trump kayak orang frustasi, gugup, dan bodoh. Bahkan jubir pusat komando Khatam Al-Anbiya nggak pakai bak-bik-buk, nggak bertele-tele, langsung balas ancaman. Kalau benar Trump serang fasilitas sipil, mereka akan balas lebih dahsyat. Dan kondisi sekarang konflik semakin meluas, menyebabkan ribuan korban dan mengguncang ekonomi global. Tapi di tengah panasnya konflik, kantor berita Axios yang bermarkas di Arlington, Amerika tiba-tiba memunculkan kabar rencana gencatan senjata 45 hari. Katanya pembicaraan melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan mediator seperti Pakistan, Mesir, dan Turki. Dan pembicaraan dilakukan secara tidak langsung antara Steve Witkoff dan Abbas Araghchi. Rencananya kesepakatan itu punya 2 tahap. Pertama, 45 hari gencatan. Jika tidak cukup bisa diperpanjang. Dan kedua, ada kesepakatan menghentikan konflik secara permanen. Tapi menurut Reuters, laporan Axios itu belum terkonfirmasi. Pihak AS masih diam. Nah ini pas ditanya mingkem, sekalinya ngoceh langsung ngancem. Tapi di balik konflik ini kita lihat 2 gaya. Iran yang tenang dan terukur, sementara Amerika emosional, brutal. Intinya dunia nggak butuh pemimpin yang hobinya mengancam. Dikit-dikit ngancem. Dunia butuh pemimpin yang bisa bikin tentrem. Karena satu ancaman bisa jadi serangan dan satu balasan bisa bergulir jadi perang yang berkepanjangan. Teruntuk para pemimpin, camkan baik-baik, jika kekuatan terus dipakai untuk menakut-nakuti, maka jangan heran jika konflik tidak akan pernah berhenti.